Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ujang Abdul Muhyi, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi manajemen pendidikan Islam, akan menyampaikan materi yang berjudul pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah, mata kuliah ini dibimbing dan diapu oleh dosen Bapak Dr. Haji Badruddin MAG. Video ini semata-mata untuk menjadi tugas mata kuliah yang diapu oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Hadis ini memberikan isyarat bahwa dalam berbagai hal, termasuk dalam urusan mendidik, haruslah dipegang oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Dengan kata lain, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan juga evaluasi pendidikan di sebuah institusi pendidikan, termasuk di dalamnya proses pembelajaran, haruslah dipegang oleh orang-orang yang profesional. Agar terwujud profesionalitas, maka sumber daya manusia yang ada tentunya tidak dibiarkan begitu saja, tapi harus diberikan bimbingan dan diberikan stimulus agar terus berkembang sesuai dengan tujuan dan harapan visi misi institusi pendidikan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga kependidikan, dan bagaimana konsep manajemen pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang mesti dan harus dilakukan? Mari kita lihat dulu sementara ini definisi dari pendidik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, yang disebut pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan mendidik terhadap peserta didik. Lalu kemudian, pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa guru atau pendidik adalah pendidik profesional yang dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, baik pada pendidikan usia dini, baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Kemudian definisi menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 ini, bahwa tenaga pendidik adalah tenaga profesional. Jadi di sini digarisbawahi bahwa pendidik itu harus profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian pengabdian pada masyarakat. Nah, kalau pengabdian masyarakat terutama pada pendidik di perguruan tinggi atau dosen. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 ini sudah jelas menunjukkan bahwa pendidik harus profesional. Lalu nanti kita lihat apa saja kompetensi lain yang harus dimiliki pendidik agar diharapkan bisa melaksanakan proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan sesuai yang diharapkan. Lalu kemudian, apa yang menjadi kewajiban pendidik dan juga termasuk di dalamnya tenaga kependidikan? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 40 ayat 2, itu sudah dijelaskan apa saja yang menjadi tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, tugas pendidik dan tenaga kependidikan adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Ini artinya bahwa untuk menjadi pendidik tentu perlu ilmunya, perlu pengalaman, perlu kompetensi, dan perlu dilatih. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar pengembangan pendidiknya ini. Jadi berdasarkan pasal 40 ayat 2 ini, bahwa nanti dalam pengembangan pendidik, berarti pendidik itu bagaimana caranya dikembangkan harus memiliki kompetensi menciptakan suasana belajar yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan tentunya dialogis. Dialogis itu artinya terjadi diskusi dua arah, terjadi komunikasi dua arah, interaksi dua arah antara pendidik dan juga peserta didiknya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah bahwa pendidik itu harus memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini juga nanti yang menjadi dasar
dasar pengembangan berikutnya, bahwa pendidik itu harus memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidik bukan hanya sekedar masuk kelas, keluar kelas, menyapa anak-anak, tidak hanya semata itu, tapi memiliki visi dan misi ke depan, bagaimana mempunyai komitmen, memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di negara kita khususnya. Kemudian yang paling penting juga adalah bahwa pendidik dan tenaga kependidikan itu memiliki kewajiban yang lain yang tentunya secara tidak langsung tidak diajarkan, tapi dirinya adalah menjadi teladan. Pendidik dan tenaga kependidikan harus menjadi teladan, kemudian juga tentunya menjaga nama baik lembaga tempat pendidik dan tenaga kependidikan tersebut berkhidmat, baik itu di sekolah, di madrasah, ataupun di kampus. Tentu nama lembaganya harus dijaga nama baiknya. Kemudian nama baik profesi, tentu guru ini adalah sebuah profesi yang harus dijaga nama baiknya oleh seluruh pendidik dan juga termasuk dijaga oleh tenaga kependidikan. Kemudian juga menjaga kedudukannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Setiap apapun yang diamanahkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan harus dijaga amanah tersebut. Kemudian menurut ketentuan pasal 1 di angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa tenaga kependidikan harus bertugas untuk menunjang proses pendidikan. Dengan kata lain, tenaga kependidikan adalah orang yang diberikan amanah untuk membantu proses pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Lalu, siapa saja yang dikategorikan tenaga kependidikan? Yang dikategorikan tenaga kependidikan diantaranya ada kepala sekolah, karena esensinya kepala sekolah itu adalah guru yang ditugaskan baik oleh dinas pendidikan maupun oleh yayasan untuk lembaga pendidikan swasta yang ditunjuk untuk menjadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga kategorinya adalah tenaga kependidikan. Kemudian juga pengawas satuan pendidikan, kemudian tenaga administrasi atau misalnya tata usaha, kemudian tenaga perpustakaan, kepala laboratorium, teknisi, kalau di proses pendidikan sekarang misalnya operator dapodik kalau di Disdik, kemudian juga pamong pelajar, termasuk penjaga sekolah atau tenaga kebersihan, cleaning service, itu pun bagian tak terpisahkan yang tentunya mendukung proses pengelolaan terjadinya pendidikan dan pembelajaran yang baik dan berkualitas. Betapa tidak misalnya jika kelas kotor, kelas yang tidak bersih, suasana lingkungan yang tidak nyaman, jika tidak didukung oleh tenaga kebersihan, maka itu akan sangat berpengaruh juga terhadap proses pembelajaran yang menyenangkan, menyegarkan, dan menumbuhkan semangat motivasi siswa-siswinya untuk belajar. Tenaga kependidikan memiliki tugas-tugas khusus, misalnya menjamin kelangsungan sebuah sistem pendidikan di suatu institusi pendidikan, memantau jalannya sistem program yang ditargetkan dalam tenaga pendidikan, kemudian memfasilitasi para pendidik peserta didik dan kependidikan lainnya untuk menjalani aktivitas pendidikan, memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran, serta melayani kebutuhan peserta didik dan guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sebuah institusi pendidikan. Jadi di sini terjadi kolaborasi antara pendidik dan tenaga kependidikan. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sebuah proses pendidikan, mewujudkan sebuah proses pembelajaran yang berkualitas, efektif, dan efisien. Itulah beberapa definisi dari pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, komponen sumber daya manusia ini akan sangat menentukan proses, sangat menentukan keberhasilan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Lalu bagaimana manajemen pengembangan? Dalam hal ini berarti pendidik dan tenaga kependidikan sudah terikat dalam suatu lembaga institusi pendidikan yang sudah berkomitmen untuk berkhidmat di lembaga tersebut. Maka proses berikutnya adalah proses pembinaan atau pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebuah rangkaian aktivitas yang sistematis, terencana, yang dirancang oleh institusi atau organisasi yang memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempelajari keahlian. Nah, ini kata kuncinya adalah mempelajari keahlian. Karena tadi
ini dikatakan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu harus profesional, artinya memiliki keahlian di bidangnya dan kemudian mampu meningkatkan kemampuan dalam memenuhi persyaratan dan kebutuhan pekerjaan saat ini, dan tuntutan pekerjaan yang akan datang pun harus diberikan keahliannya oleh seorang manajer dalam sebuah institusi pendidikan tersebut. Diharapkan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut memiliki standar. Standar apa? Ya, standar tentunya yang disesuaikan dengan standar nasional, standar lokal, atau standar tingkat institusi pendidikan, atau standar tingkat yayasan di mana pendidik atau tenaga kependidikan tersebut mengabdi. Jadi dengan demikian, untuk mengembangkan keahlian, profesionalitas, komitmen pendidik dan tenaga kependidikan tentu harus didasari atas dasar analisis seorang manajer, dalam ini misalnya kepala sekolah, terhadap setiap individu personil sumber daya yang ada, baik itu kalangan pendidik atau guru, kemudian dari tenaga administrasi, tenaga kependidikan yang lainnya, termasuk juga tenaga penjaga kebersihan atau cleaning service. Setelah dianalisa, nanti akan muncul kira-kira masing-masing personil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tersebut harus diberikan apa? Harus diberikan pengembangan dengan metode dan cara apa? Lalu kalau perlu diberikan pelatihan seperti apa? Tidak hanya sebatas untuk meningkatkan manajemen pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan ini, pada dasarnya secara umum dibagi dua. Yang pertama diklat, yang kedua non-diklat. Diklat yang dimaksud adalah pendidikan dan pelatihan seperti yang tadi dimaksud di awal disampaikan. Jadi setelah dianalisa kebutuhan dari setiap masing-masing SDM itu apa, pendidikannya harus seperti apa, lalu harus diberikan latihan apa. Misalnya untuk pengembangan pendidik, tentu setelah kita lakukan penilaian kinerja guru, baiknya yang kita nilai itu kemampuan profesionalnya, kemampuan pedagogikalnya, kemampuan sosialnya, kemampuan kepribadiannya, misalnya kompetensi kepribadiannya. Setelah keempat kompetensi guru tersebut kita analisa masing-masing, akan ada satu benang merah. Kira-kira pendidik tersebut harus diberikan pendidikan dan pelatihan apa dari keempat kompetensi. Misalnya dari hasil observasi dari keempat kompetensi, ada salah satu personil yang misalnya masih memiliki kelemahan pedagogikalnya di bidang kemampuan mendidik anak-anak. Tentu itu juga masih luas. Spesifiknya apa? Misalnya kemampuan pendidik dalam mengelola kelas. Nah, berarti pendidik tersebut karena memiliki kelemahan dalam mengelola kelas, maka pendidik tersebut harus diberikan pelatihan berupa bagaimana cara mengelola kelas yang baik. Baik itu pelatihan yang sifatnya dilakukan internal di institusi itu sendiri, misalnya diberikan pendidikan dan pelatihan oleh guru yang lebih profesional, yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, dididik dan dilatih. Kemudian misalnya untuk tenaga kependidikan, penjaga kebersihan, misalnya kita analisa kemampuan apa yang masih harus ditingkatkan. Misalnya ternyata dalam cara menyapunya kurang bersih, maka yang bersangkutan harus diberikan pelatihan. Misalnya kita datang pelatih profesional untuk memberikan pelatihan tersebut agar penjaga kebersihan pun harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang diharapkan oleh kita semuanya. Kemudian cara manajerial pengembangan yang kedua adalah melalui jalur non-diklat. Yang dimaksudkan di sini adalah pengembangan karir. Bisa dalam bentuk misalnya mutasi, promosi, kompensasi, sampai ke pemberhentian pegawai. Artinya setelah kita juga lakukan analisa, lakukan penilaian kinerja dari masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan, maka akan muncul satu kesimpulan. Apakah pendidik dan tenaga kependidikan tersebut harus diberikan apresiasi, reward, berupa diberikan promosi. Promosi itu misalnya dinaikkan jabatannya, yang tadinya hanya pendidik biasa, hanya guru biasa, lalu kemudian karena kemampuannya kita nilai bagus, kompetensinya bagus, kita naikkan menjadi wali kelas. Nah, tentu kalau promosi itu naiknya jabatan diiringi dengan penambahan penghargaan ataupun gaji tiap bulannya, misalnya begitu. Lalu kemudian ada mutasi. Mutasi itu pergeseran penempatan pemegang amanahan. Misalnya begini, tadinya
yang bersangkutan tersebut menjadi guru karena setelah dianalisa misalnya guru tersebut tidak menguasai kelas, kemampuan pedagogiknya kurang. Nah, ternyata amanah untuk menjadi guru tersebut setelah dianalisa, setelah diobservasi, setelah dinilai ternyata tidak memungkinkan meskipun yang bersangkutan misalnya lulusan kependidikan. Tapi karena kita harapkan peningkatan kualitas pembelajaran itu tercapai meskipun yang bersangkutan berkualifikasi S1 pendidikan, tapi kalau berdasarkan hasil penilaian tidak mampu, kemudian setelah pembinaan pendidikan pun masih berkurang, masih belum berkembang, maka yang bersangkutan misalnya kita berikan mutasi, dipindahkan misalnya memegang menjadi kepala perpustakaan. Nah, kemudian selain mutasi juga tentunya pemberian kompensasi misalnya untuk memacu semangat profesionalitas, memicu motivasi yang kinerja yang lebih tinggi. Maka kita janjikan di awal tahun pembelajaran misalnya bagi siapa guru yang tingkat kehadirannya mencapai 95%, maka yang bersangkutan akan diberikan bonus tambahan. Nah, ini sebuah kompensasi yang justru itu kompensasi tersebut insya Allah akan meningkatkan dan mengembangkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan tersebut, minimal dari tingkat kehadiran misalnya. Tentu aspek-aspek lain harus kita pikirkan dan harus kita analisa betul-betul kira-kira apa yang menjadi standar kompensasi dari tenaga pendidik dan pendidikan. Pengembangan tenaga kependidik dan kependidikan seperti tadi disampaikan, pada dasarnya saya simpulkan terdiri dari dua, yaitu melalui jalur diklat dan non-diklat. Jalur diklat dapat berupa pemberian pelatihan, kemudian diperintahkan untuk diinstruksikan untuk mengikuti seminar, lokakarya, workshop, dan lain-lainnya. Itu semata untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian. Contohnya, jika ada misalnya ada tenaga pendidik atau tenaga administrasi yang tidak memiliki kompetensi dalam mengoperasionalkan komputer, dalam menguasai misalnya pembelajaran berbasis online. Nah, yang bersangkutan diberikan atau diberangkatkan ke suatu tempat penyelenggara pendidikan pelatihan komputer berbasis misalnya pendidikan jarak jauh. Nah, itu kita berikan. Nah, itu yang disebut pengembangan pendidikan melalui jalur diklat. Sementara pengembangan melalui jalur non-diklat seperti tadi disampaikan, yaitu berupa pemberian reward sampai promosi, mutasi, dan sampai berujung pada pemberhentian bekerja atau berkhidmat di lembaga institusi pendidikan tempat dia bekerja karena atas dasar pelanggaran dan lain sebagainya, melanggar komitmen yang sudah disepakati di awal ketika proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan misalnya begitu. Itu memungkinkan. Pemberhentian pegawai sangat memungkinkan jika diperlukan. Tentu semua manajemen tersebut harus didasarkan pada fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, mulai dari perencanaan bagaimana agar proses pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan ini bisa berjalan dengan baik sesuai rencana dan tentu dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, maka harus direncanakan dengan baik dan kemudian tentu dilaksanakan dengan baik dengan personil yang sudah ditentukan untuk melaksanakan aktualisasi dari proses manajerial perencanaan tadi. Kemudian tentu peran controlling, peran pengendalian daripada manajemen pengembangan pendidikan tenaga kependidikan ini sangat diperlukan. Misalnya dengan terus mengawasi standar-standar dari tingkat capaian kompetensi yang harus dilakukan oleh guru, itu akan menjadi dasar untuk dilakukan proses fungsi manajemen berikutnya, yaitu evaluasi. Dari evaluasi ini tentu nanti kita akan memperoleh kesimpulan berupa keputusan dan berupa kebijakan yang harus dilakukan demi meningkatkan proses pendidikan di sebuah institusi pendidikan di mana kita bekerja. Saya kira itu yang bisa disampaikan terkait dengan proses manajerial pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan tentunya mohon maaf jika apa yang disampaikan masih banyak kekurangan, baik secara teknis, konten materi, maupun analisa-analisa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya masih terus bersemangat untuk menggali lebih jauh lagi terhadap konsep-konsep manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.